Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanatus Syarifah. Di sini saya akan mereview tugas 3 yaitu tentang Komdat jaringan komputer. Data link control. Kontrol aliran yaitu menjamin pengiriman tidak membajiri penerima, yaitu mencegah buffer overload ataupun kepenuhan. Waktu transmisi adalah waktu diambil untuk mengeluarkan semua bit ke dalam media transmisi. Waktu propagasi yaitu waktu sebuah bit menyelesaikan perjalanan di jalurnya. Kemudian ada di sini fragmentasi. Fragmentasi data adalah sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Fragmentasi. Blok data besar bisa dipisah ke dalam frame-frame kecil. Terbatasnya ukuran buffer. Error bisa dideteksi lebih dini. Ketika ada error, perlu mentransmisikan kembali frame-frame kecil. Mencegah satu stasiun menggunakan media untuk jangka waktu yang lama. Stop and wait menjadi inadequency. Klik redundancy check atau CRC. CRC adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Untuk suatu blok K bits, transmitter membuat deretan n bits. Mentransmisikan K plus n bit, di mana ini bisa dibagi oleh beberapa angka. Receiver membagi frame terhadap angka tersebut. Jika tidak ada peringatan, anggap tidak ada error untuk perhitungannya. Error control. Ciri-cirinya pendeteksian dan pengoreksiannya kesalahan. Frame-frame yang hilang, frame-frame yang rusak, automatic repeat request, pendeteksian kesalahan, positive acknowledgement, pengiriman ulang setelah timeout, negative acknowledgement, dan pengiriman ulang. Automatic repeat request (ARQ). ARQ merupakan bagian dalam data link layer, adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mendeteksi error dan memperbaiki error yang terjadi. ARQ terbagi menjadi 3 yaitu stop and wait, go back and, dan select reject. Stop and wait. Langkah-langkahnya itu store mengirimkan frame tunggal, wait ACK jika frame yang diterima rusak dibuang, transmitter menjadi timeout jika ada ACK selama timeout kirim ulang. Jika ACK rusak, transmitter tidak akan mengenalinya. Transmitter akan mengirim ulang. Receiver mengambil 2 kopi dari frame menggunakan ACK 0 dan ACK 1. Go back and. Langkah-langkahnya berdasarkan pada sliding window. Jika tidak ada error, ACK seperti biasanya dengan frame berikutnya diharapkan menggunakan window untuk mengontrol jumlah frame-frame yang tidak diketahui. Jika error, kirim balik dengan rejection, buang frame tersebut dan semua frame yang akan tiba sampai frame yang salah diterima kembali dengan benar. Transmitter harus go back dan mengirim ulang frame tersebut dan semua frame yang berdekatan berikutnya. Go back and frame yang rusak, langkah-langkahnya itu receiver mendeteksi error di dalam frame I, receiver mengirimkan rejection I, transmitter mengambil rejection I, transmitter mengirim ulang frame I dan semua deretannya. Go back and frame hilang. Frame I hilang. Transmitter mengirimkan I plus 1, receiver mengambil frame I plus 1 keluar dari deretan. Receiver mengirimkan reject. Transmitter go back ke frame I dan mengirim ulang. Selective reject.
Disebut juga selective retransmission. Hanya frame-frame yang ditolak yang dikirim ulang. Frame-frame bagian deretannya diterima oleh receiver dan disimpan di buffer. Meminimalkan retransmission. Receiver harus mengelola buffer yang cukup besar. Login yang lebih kompleks di dalam transmitter. High level data link control. Jenis stasiun HDLC. Primary station mengendalikan operasi hubungan link. Frame-frame yang dibicarakan tersebut komen mengelola logika link terpisah terhadap setiap secondary station. Di bawah kendali primary station, frame-frame yang dibicarakan tersebut response. Combination station bisa mengenai komen dan response. Konfigurasi hubungan HDLC unbalanced, satu stasiun primary dan satu atau lebih secondary mampu mendukung full duplex dan half duplex. Balance dua combined station mendukung full duplex dan half duplex. Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Demultiplexing merupakan sebuah proses di mana protokol melakukan proses pembukaan bungkusan mengantarkan paket ke beberapa buah protokol di layar atas. Tujuan multiplexing meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth ataupun kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Jenis-jenis multiplexing adalah FDM, Frequency Division Multiplexing, terus TDM, Time Division Multiplexing, WDM, Wavelength Division Multiplexing, kemudian ada CDM, Code Division Multiplexing. Multiplexer pensaklaran memungkinkan sebuah terminal untuk mengakses lebih dari satu komputer. Multiplexer pensaklaran mengirim data sebagai karakter-karakter yang terpisah dan tidak ada alamat yang ditambahkan sehingga bisa-bisanya menggunakan kanal pengisyaratan terpisah untuk menganalisasi sambungan. Spread spectrum, data digital ataupun analog, isyarat analog. Spread spectrum yang melebihi lebar bandwidth membuat jamming dan interception header. Frekuensi harapan, sinyal broad melebihi rangkaian frekuensi acak. Urutan langsung direct sequence, masing-masing bit diwakili oleh berbagai bit dalam sinyal yang dipancarkan. Pemotongan kode ataupun chipping kode, cara kerjanya yaitu memberi masukan ke dalam channel encoder, membatasi bandwidth sinyal analog di sekitar frekuensi pusat. Sinyal termodulasi menggunakan digit sequence, penyebaran kode ataupun sequence secara khas dihasilkan oleh pseudonoise number generation. Menaikkan bandwidth secara signifikan. Spread spectrum. Receiver menggunakan switch
yang sama untuk memodulasi sinyal. Sinyal termodulasi diinputkan ke dalam channel decoder. Sejumlah pseudo-random dihasilkan oleh algoritma menggunakan set. Algoritma deterministik tidak benar-benar acak. Jika algoritma baik, hasil lewat tes acak layak. Harus mengetahui algoritma dan set untuk memprediksikan sekuen. Frekuensi hopping spektrum. Sinyal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Receiver meloncat antar frekuensi dalam SYNC dengan transmitter. Event-droped hair unintelligible blips. Jamming pada satu frekuensi hanya mempengaruhi sedikit bit. Slow and fast FHS. Frekuensi bergeser tiap TC detik. Durasi dari sinyal elemen adalah TS detik. Slow FHSS memiliki TC lebih besar daripada TS. Fast FHSS memiliki TC lebih kecil daripada TS. Biasanya fast FHSS memberikan improved performance dalam noise or jamming. Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). Masing-masing bit yang diwakili oleh berbagai bit yang menggunakan spreading code. Kode penyebaran menyebar sinyal ke seberang frekuensi band lebih luas sebanding dengan jumlah bit yang digunakan. 10 kode penyebaran bit menyebar sinyal ke seberang 10 kali luas bidang 1 kode bit satu metode. Kombinasi masukan dengan kode penyebaran spreading code yang menggunakan XOR. Bit memasukkan 1 membalikan bit kode penyebaran. Bit memasukkan 0 tidak bisa membalikkan bit kode penyebaran. Data rate sama dengan spreading kode asli, performance similar ke FHSS.